persidangan, saya bilangnya kriminalisasi aja lah, terhadap Haris Azhar dan Fathia. Itu sebetulnya terkait dengan uang negara atau kekayaan negara yang jumlahnya sangat besar gitu. Betul. Tapi boro-boro negara kemudian memeriksa atau mendalami fakta-fakta itu. Tapi yang terjadi justru malah orangnya yang membuka atau mendorong itu malah dikriminalisasi. Ya. Bahkan oleh salah satu capres, saya boleh sebutkan nih capresnya? Boleh dong, Pak. Kan bebas ya. Kamu udah dengarkan orang banyak. Nomor 1. Oh gitu. Iya. Hukum jangan ditekak-tekuk. Gara-gara ingin memeriksa seseorang, kemudian pengadilan jadi lumpuh. Oh iya, waktu Pak Luhutnya dipanggil. Iya, itu maksudnya ada peristiwa-peristiwa yang menjadi menarik. Layanan publiknya terhenti seharian. Berapapun ancaman hukumannya untuk Haris Fathia, saya nggak setuju untuk yang bersangkutan dihukum karena dia berjuang untuk kepentingan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini dengan Pak BW dan Sekjen IM57, Lakso Anindito. Apa kabar Mas Lakso, Pak BW? Baik, Bang. Dan kita berbincang terkait dengan proses persidangan, saya bilangnya kriminalisasi aja lah, terhadap Haris Azhar dan Fathia. Dan sejak awal kawan-kawan di IM57 concern dengan isu ini, dan kita beberapa kali melakukan kegiatan advokasi ya, mendukung Haris Fathia karena ini masalah penting. Dan sekarang IM57 membuat amicus curiae. Nanti kita tanya sama Lakso, amicus curiae itu apa, ahlinya ya, Pak BW juga ahli sih. Oke, kita langsung aja Mas Lakso, kita pengen tahu amicus itu kan diajukan oleh IM57 di persidangannya Haris Azhar ya. Kita pengen tahu amicus curiae itu seperti apa dan kenapa kok IM57 ngajukan amicus curiae untuk persidangannya Haris Azhar dan Fathia. Cep. Terima kasih banyak Bang Novel atas undangannya dan Pak Bambang Wijoyanto. Senang sekali karena di sini seperti reuni ya. Bukan seperti memang reuni. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan hari ini itu sangat selaras dengan program pada waktu zaman Pak Bambang Wijoyanto, yaitu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Nah, kalau kita bisa lihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh Haris Fathia itu adalah salah satu upaya untuk membongkar dugaan korupsi yang terkait dengan sumber daya alam yang terjadi di Papua dan dilakukan oleh salah satu pejabat publik di Indonesia. Jadi dalam konteks itulah kalau kita bisa lihat IM57 Plus Institute sebagai perkumpulan ex penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melihatnya ini bukan hanya dimensi adanya kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan lingkungan hidup, tetapi kita melihatnya ini merupakan kriminalisasi bagi aktivis anti korupsi. Jadi disitulah kenapa kita mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, yaitu untuk memberikan perspektif kepada hakim bahwa Haris Fathia itu adalah pegiat anti korupsi yang berupaya untuk berpartisipasi dalam proses pemberantasan korupsi melalui proses advokasi. Advokasi itu kan luas, Bang Novel, Pak BW. Ada yang sifatnya itu adalah pelaporan, dan itu di Haris Fathia lakukan juga. Dan selain pelaporan, ada juga advokasi yang sifatnya publik. Satu-satunya melalui forum YouTube dengan membacakan atau menganalisis hasil dari kajian beberapa lembaga ya, terkait dengan potensi adanya pelanggaran lingkungan hidup, HAM, juga korupsi yang terjadi di Papua. Jadi disitulah kenapa kita mengajukan amicus curiae, kenapa kita memiliki kepentingan terkait dengan tersebut. Karena memang ini bukan hanya soal hak asasi manusia dan lingkungan, tetapi juga soal pemberantasan korupsi. Lakso, untuk mengingatkan publik, bisa nggak sedikit diceritakan tentang masalah isu dugaan korupsi sumber daya alam di Papua yang menjadi isu pokok yang dibicarakan oleh Haris Azhar Fathia? Ya,
Saya pikir ini merupakan data dan informasi yang sudah terbuka oleh publik ya, di publik maksud saya, melalui proses pencarian fakta di dalam proses persidangan. Jadi saya tidak merasa ada beban untuk menceritakan ini. Dan Bapak dan Ibu semua bisa juga melihat melalui rekaman yang tersebar luas di YouTube terkait dengan proses persidangan yang ada. Jadi kalau dilihat dari proses persidangan yang ada, kita kan mengambil data-data dari proses persidangan yang ada untuk menyusun amicus curiae. Karena amicus curiae sebetulnya tidak langsung ada di dalam proses pengadilan, tetapi dia mengintervensi proses pengadilan karena kita berkepentingan di dalamnya. Nah, kalau kita bisa lihat di situ banyak hal menarik Bang Novel, Pak BW yang terungkap di situ. Di situ kita bisa melihat bahwa pada saat salah satu pejabat pemerintahan, sebut saja Pak LBP, menjabat sebagai menteri, PLT Menteri SDM pada saat itu, dan juga Menko Menteri Koordinator. Pada saat yang sama, perusahaan yang terafiliasi dengan dia diduga melakukan kesepakatan bisnis dengan perusahaan Australia yang namanya Westwise. Nah, dalam proses tersebut dan perjalanannya itu diumumkan juga di dalam bursa yang ada di Australia. Jadi bukan hanya transaksi yang sifatnya tertutup, tapi diumumkan di Australia bahwa Westwise Mining berkolaborasi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Pak LBP. Dan pada perjalanannya ada satu kondisi di mana pada akhirnya untuk bisa menjalankan proses bisnis di sana ada perusahaan yang dibentuk namanya Madinah Qurrata Ayun. Namanya bagus banget. Agak menghina tuh sebenarnya kalau kelakuannya nggak bagus. Betul. Nah, kalau kita bisa lihat pada proses tersebut, nah inilah yang masuk dalam salah satu, saya baca ya di pleidoinya penasihat hukum Haris Fathia, bahwa ada pemberian secara tidak langsung melalui orang terafiliasi atau konsep modelnya dikenal sebagai penguasaan melalui beneficial owner dengan Pak Luhut sebagai beneficial ownernya, sejumlah saham yang diberikan di dalam PT Madinah Qurrata Ayun tadi yang melaksanakan secara teknis pertambangan di Papua. Nah, ini kami melihat didasarkan pada pleidoinya ya, dan data-data yang ada termasuk kita juga dapat akses laporan ya yang disampaikan kepada Australian Federal Police oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada waktu itu, dugaan gratifikasi. Jadi masuk sesuai dengan hukum Indonesia sebagai gratifikasi, dan kita kan ex-penyidik, kita bisa menganalisis juga Pak BB mengenai hal tersebut, dan memang kita lihat itu masuk dalam potensi gratifikasi. Nah, sedangkan dari sudut pandang pihak Australia, ini merupakan satu pelanggaran juga yang bisa disebut sebagai foreign bribery atau penyuapan pejabat negara asing. Nah, itulah kenapa proses tersebut menjadi pantauan dari kita, dan kita bicara bahwa ini ada kaitannya dengan kasus. Proses itu masih jalan di sana. Kenapa? Foreign Bribery Act-nya tuh masih jalan di sana. Iya, Pak BB. Jadi untuk yang di Australia sih sudah dilaporkan. Ya, kita memang kalau dari data Transparency International, memang Australia bukan negara yang secara aktif menerapkan, tapi mereka punya law terkait dengan foreign bribery. Yang paling aktif Amerika Serikat dan Inggris. Paling kuat. Iya, menarik tuh Pak BW. Pak BW gimana? Ada ini yang pertama gini loh Mas. Amicus curiae ini menjadi penting di tengah situasi di mana ada keterbatasan akses kepada pengadilan dari pihak ketiga. Jadi sahabat pengadilan yang untuk padanan kata amicus curiae itu menjadi penting supaya kemudian kita bisa mengetahui rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dan ini bukan tidak ada dasarnya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mewajibkan hakim menggali rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jadi sebenarnya dasar justifikasinya ada. Dan kalau kemudian ini dihubungkan oleh Larso tadi pada undang-undang pada kejahatan tindak pidana korupsi, pasal 42, 43 Undang-Undang Tipikor itu memberi ruang partisipasi publik. Dan bahkan harusnya orang yang bisa membongkar itu mendapatkan reward. Jangan penghargaan aja, dia bisa dapat reward sekian per mil dari keuangan negara ini. Itu ada seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu artinya terlalu naif
untuk orang yang mendasarkan pada riset itu menunjuk pada satu indikasi atau petunjuk terjadinya kejahatan korupsi, kejahatan extraordinary crime, kok diterapkan pencemaran nama baik gitu. Jadi bagi saya itu absurd gitu loh, Mas Novel. Nah, maka itu sebabnya yang sekarang mesti dilakukan, sebaiknya amicus curiae ini tidak hanya oleh IM 57. Tapi IM 57 bisa menjadi bagian penting yang mendorong dan menjadi pengungkit supaya kemudian ini bisa jadi kesadaran kita semua. Karena yang sedang dihadapi oleh Haris tuh yang potensial dihadapi oleh kita semua. Iya, betul. Nah, ini juga masuk di dalam perdebatan capres, Pak Novel, jangan salah. Pak Novel kemarin dibahas itu. Tidak langsung soal amicus curiae-nya. Cuman problem utama proses demokrasi di negara kita itu salah satunya adalah karena kebebasan menyatakan pendapat. Bahkan oleh salah satu capres, saya boleh sebutkan nih capresnya? Boleh dong, Pak. Boleh. Bebas ya. Kamu udah dengarkan orang banyak. Nomor 1. Oh gitu. Iya. Hukum jangan ditekak-tekuk. Iya. Untuk kepentingan dari penguasa. Ini yang disebut dengan ditekak-tekuk. Pak Hasto senyum-senyum. Saya rasa dia udah berpendapat dengan saya. Iya. Iya betul. Jadi memang apa ya? Saya sepakat tadi ya. Tadi yang disampaikan Mas Lakso bahwa ini bukan sekedar masalah pembungkaman aja gitu, atau upaya membungkam, atau upaya mengkriminalisasi orang yang kritis ya. Tapi ini juga masalah terkait dengan orang yang betul-betul mau fokus membantu atau berkontribusi dalam konteks pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi paling tidak. Dan yang Pak Bw katakan tadi kan ada PP-nya bahkan tuh Pak Bw. Itu PP nomor 43 kalau nggak salah tahun 2018. Yang sebelumnya ada PP nomor 70 yang mengatur soal itu. PP itu yang mengatur soal ini kan, pemberian peran serta masyarakat itu kan. Peran serta masyarakat dan untuk mengakses informasi, untuk diberikan informasi yang dia minta, mendapatkan perlindungan, mendapatkan reward apabila dia melakukan hal. Dan saya khawatir kemudian kalau kasus Mas Haris sama Fathia ini kemudian serta dengan cara pandang yang terlalu sederhana lah seandainya oleh hakim, dan kemudian hakim memberikan hukuman, saya khawatir ini menjadikan presiden buruk untuk masyarakat ya. Dan kemudian orang takut untuk melapor, takut untuk kritis. Tapi yang menarik Mas Novel ya, walaupun tidak selalu hadir dalam proses persidangan, dari media yang kita bisa lihat, itu ada yang menarik. Hakim dalam proses peradilan ini mencoba di tengah, Mas Novel. Indikator di tengahnya, dia tidak aktif di awal proses pemeriksaan saksi untuk mencoba mengejar saksi. Dia akan serahkan kalau saksinya dari pihak jaksa, silakan jaksa. Kalau dari pihak penasihat hukum, silakan penasihat hukum. Itu artinya apa, Pak? Dia di tengah. Kalau bahasa tubuh begitu, hakim ingin menjaga jarak, Mas. Objektivitasnya itu ingin dijaga benar. Tapi kemudian kan kita juga mendapatkan fakta yang lain. Gara-gara ingin memeriksa seseorang, kemudian pengadilan jadi lumpuh. Oh iya, waktu Pak Luhutnya dipanggil. Iya, itu maksudnya ada peristiwa-peristiwa yang menjadi menarik. Pelayanan publiknya terhenti seharian. Dan itu memang menurut saya ada isu, mungkin sekali pengadilan tidak dalam posisi punya kemampuan menolak. Pasti bukan maunya pengadilan tuh. Kalau dia sampai melumpuhkan dirinya kan nggak mungkin. Dia dilumpuhkan gitu loh. Kecuali hari itu diumumkan libur gitu. Jadi diduga seperti itu. Orang nggak datang kan. Ya kan nggak diumumin libur kan hari itu. Jadi poinnya sekarang, kalau kemudian hakim ini menunjukkan bahwa dia mempunyai integritas dan mewujudkan tujuan dari maksud tindak pidana itu kan, mendapatkan kebenaran hakiki, maka dia harus membuka ruang amicus curiae sebanyak-banyaknya, supaya kemudian ada perspektif dari berbagai masyarakat, dan dia bisa test on the water rasa keadilan dari masyarakat yang memang menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib dilakukan tuh. Dia wajib loh Mas, frasa katanya. Wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Dengan begitu sebenarnya ini hakim bisa menjadi tonggak apakah negara kita otoritarian atau demokratis. Ini ujian, Mbak ya. Ujian. Dan kalau kita dapat informasi kan tanggal 8 Januari ya.
Betul. Putusan ya, Mas Lakso ya. Kalau dari perkembangan proses persidangan, Mas Lakso kan juga sebagai Sekjen IM57 kan pastinya mantau juga ya. Perkembangan persidangannya gimana tuh, Mas Lakso? Ya, jadi sebetulnya yang cukup mengagetkan ya, Bang Novel, Pak BW, dari proses ini adalah kenapa jaksa bisa menuntut sampai dengan 4 tahun, tuntutan 4 tahun. Ya. Karena kan sebetulnya kalau kita di bidang anti korupsi ya, kita sangat memahami bahwa ancaman hukuman untuk pemberi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi 5 tahun. Maksimal ya? Maksimal. Jadi, apakah memang apa yang dilakukan Haris Fathia itu sama dengan orang yang melakukan korupsi? Iya. Nah, itu kan menurut saya menjadi satu catatan moral dan etika yang luar biasa ya. Kenapa bisa jaksa berpikir untuk menuntut Haris Fathia yang berupaya untuk berkontribusi ke dalam society ya, dengan membuka kasus dan lain-lain, itu bisa dituntut dengan hukuman yang sangat tinggi. Padahal kalau dilihat dari pasal itu kan diambil dari KUHP karena perspektif ITE, maka ada penambahan ancaman hukuman saja sebenarnya kan. Kalau dilihat dari KUHP-nya ancaman hukum maksimal setahun itu. Betul. Dan kemudian dibuat penambahan dengan sampai 6 tahun karena saya pernah ngobrol sama Prof. Ramli ya, bukan Prof. Romli, kalau dosennya Pak PW kan Prof. Romli. Ramli juga, jangan salah. Ramli juga ya? Ramli juga. Oh iya. Prof. Ramli, oh ya, dosen sini. Saya coba ketemu beliau juga. Jadi beliau pernah cerita bahwa ketika pembahasan undang-undang ITE, karena waktu itu pembuat undang-undang kan berpikir bahwa ketika muncul di ITE itu akan seumur hidup terdampak kepada orang yang menjadi korban kalau itu adalah suatu kejahatan ya. Dan kemudian hari ini masalah ITE itu sudah berbeda. Orang muncul bisa take down, bisa hilang, dan itu menjadi berbeda gitu Pak Bwi. Jadi melihat dari ancaman hukuman ini menarik juga. Walaupun berapapun ancaman hukumannya untuk Haris Fathia, saya nggak setuju untuk yang bersangkutan dihukum karena dia berjuang untuk kepentingan publik. Saya mau meneropong dari sisi penuntut umumnya, Mas. Ya. Penuntut umum dalam teori mengenai peradilan itu dia mewakili kepentingan publik. Iya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang diwakili oleh penuntut umum? Betul. Nah, menarik tuh. Kepentingan publik atau kepentingan yang orang merasa menjadi korban? Dalam kasus seperti ini, Haris jadi korban. Ya. Jadi siapa sesungguhnya yang jadi korban? Betul, menarik tuh. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi lain Pak BB, ini menarik juga. Karena apakah jaksa ini kan seharusnya Pak BB itu kan mewakili kepentingannya negara dalam proses penuntutan. Makanya kalau kasusnya kan Republik Indonesia versus siapalah ya, dalam hal ini versus Haris Fathia, negara sebagai satu negara gitu ya, bisa menuntut seseorang yang merupakan pegiat masyarakat sipil hukuman yang sangat tinggi. Nah ini kan kalau kita bisa lihat apakah memang negara memang memberikan apresiasi yang sangat minim bagi kebebasan publik dan lain-lain. Dan itu yang menurut saya merupakan hal yang sangat lucu ya Pak. Ya miris sekali ya. Miris. Harusnya orang yang mau kritis untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat, harusnya diapresiasi gitu. Apalagi untuk membongkar korupsi. Harusnya dapat reward. Negara aja mungkin gagal ya untuk membongkar karena nggak selalu mudah kan gitu. Gimana Pak BW kalau kita melihat dari praktek-praktek ini? Karena kalau kita melihat dari dugaan-dugaan terkait dengan masalah dugaan korupsinya di pokok masalahnya yang dibahas itu sebetulnya terkait dengan uang negara atau kekayaan negara yang jumlahnya sangat besar gitu. Tapi boro-boro negara kemudian memeriksa atau mendalami fakta-fakta itu. Tapi yang terjadi justru malah orangnya yang membuka atau mendorong itu malah dikriminalisasi. Dalam pemberantasan korupsi itu kan selalu ada teori yang namanya ini Mas, tone from the top ya. Oke. Nah sekarang dalam tone from the top-nya itu harus ada sensitivitas dari pimpinan tertinggi untuk kemudian melihat kasus ini. Karena ini akan mempengaruhi banyak hal. Satu, kesannya seolah-olah kalau menjadi pimpinan, kalau menjadi menko, kalau menjadi menteri itu tak tersentuh hukum. Ya. Nah, terus apa yang dikemukakan ini juga yang menarik. Apa yang dikemukakan oleh Haris itu pasti bukan urusan orang.
Itu urusan jabatan. Iya. Kalau itu pelakunya orang per orang, mungkin nggak terlalu dipersoalkan. Dia dipersoalkan karena dia pejabat publik. Iya. Tapi kemudian di-convert kepentingannya seolah-olah yang dicemari itu orang per orang. Jadi pertanyaan kepada jaksa, Anda itu mewakili siapa sebenarnya? Kan gitu, Mas. Satu itu mewakili. Terus kalau yang kedua, kalau kamu memang mewakili negara, apakah dengan cara menuntut seperti itu kamu sudah benar-benar bertindak untuk kepentingan negara? Iya. Enggak, memang ini pertanyaan ideologis dan filosofisnya harus diajukan karena itulah yang bisa membalikkan situasi kepada kejernihan dan kewarasan berpikir kita. Dan ini penting ya, Laslo, ya, menurut saya bukan sekedar perdebatan pasal, salah atau tidak bersalah. Anda itu paradigmanya itu apa? Di mana standing positionnya dalam urusan ideologi penegakan hukumnya ini? Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari hakim. Ya, Mas. Kan pada akhirnya kan gini kan. Kalau pakai hukum acara, Mas, 183 KUHAP itu ada apa namanya? Metode pembuktian kita kan negatif wedlock, Mas. Sehebat apapun alat bukti yang ada, kalau hakim nggak yakin. Tidak yakin, selesai. Nah, sekarang menurut saya permainan kita atau apa game ini, ujian ini harus ditunjukkan di mana posisi keyakinan hakim. Wah, itu, Mas. Dalam konteks normatif, dalam konteks ideal, mungkin bisa, Pak. Kecuali kalau hakimnya dapat pengaruh atau tekanan atau punya interest. Enggak, dia pakai aja tadi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Cara yang lain adalah itu supaya relevan, amicus curiae itu bisa diperiksa. Nah, itu sebabnya melalui forum ini, channelnya Mas Novel ini, kita juga mau mengappeal orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum, yang punya rasa keadilan. Ini bukan orang punya bidang hukum, orang yang masih punya rasa keadilan. Inilah momentumnya untuk speak out. Itu judul ininya Pak Abraham Samad, Mas. Speak out. Itu speak up, Pak Pri speak out. Speak out itu lebih kencang dari speak up. Speak out. Jadi sebagai komentar terakhir ini, saya minta Mas Lakso cerita gini. Saya melihat kebanyakan orang, bahkan aparatur ya, itu dalam memandang pejabat itu begini, seolah-olah pejabat itu orang yang punya kekuasaan, punya punya otoritas gitu ya. Padahal kalau dilihat dari perspektif demokrasi, pejabat ini kan adalah orang yang ditunjuk, dibayar untuk mewakili kepentingan masyarakat, membantu kepentingan masyarakat, dan melaksanakan jabatannya dengan rambu-rambu dan norma-norma dan kaidah-kaidah integritas pada dasarnya. Dan bukan terus berarti bisa melakukan semaunya sendiri, bukan sebagai raja yang harus dijaga dirinya gitu ya, bukan hanya kehormatannya. Kalau kehormatan konteks yang baik sih benar memang, tapi kan kemudian perspektif itu membuat sikap penegak hukum kadang-kala, dalam hal ini kita bicara jaksa dan penegak hukum, penyidik barangkali ya, semoga hakim nggak pengaruh juga gitu. Kemudian ketika bersikap untuk kepada pejabat itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya gitu. Nah, sehingga dampaknya tadi yang Pak Biyo katakan, bisa jadi kemudian sikap membela ini karena semangatnya semangat itu atau pandangan yang salah dalam konteks itu. Ya, Lakso jelasinnya gimana tuh? Ya, kalau saya berangkat dari hal yang mendasar, Bang Novel, Pak BB. Jadi apa sih yang disebut sebagai rule of law? Rule of law itu kan sebetulnya secara gampang, bagaimana hukum itu bisa berada bahkan lebih tinggi dari kekuasaan yang sifatnya politik. Artinya, dalam kondisi terburuk pun, ketika kita misalnya punya presiden yang ngaco gitu ya, otoriter gitu ya, atau punya menteri-menteri yang punya konflik kepentingan dan lain-lain, seharusnya hukum bisa menjadi koridor untuk bisa membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Itulah konsep rule of law. Tetapi memang saya lihat ada kondisi di mana belakangan ada apa yang disebut sebagai rule by law. Jadi ketika kita bicara mengenai rule by law, maka hukum itu digunakan menjadi justifikasi dari tindakan-tindakan yang otoriter, tindakan-tindakan yang berpotensi konflik kepentingan dan lain-lain. Pada akhirnya itu bisa mendorong aparatus negara
itu bukan melindungi kepentingan negara atau kepentingan hukum, tetapi dia melindungi kepentingan orang yang sedang berkuasa dalam satu sistem pemerintahan. Nah, inilah yang menurut saya bahaya, dan ini sebetulnya relevan sekali dengan apa yang diungkapkan Pak BW sebelumnya. Pertanyaannya, penuntut umum pada saat sidang mewakili siapa? Apakah mewakili Pak LBP secara pribadi atau mewakili Pak LBP sebagai seorang menteri, atau siapa yang diwakili? Iya, menarik nih. Ya, terima kasih Mas Lakso, Pak BW. Semoga nanti kita melihat putusannya betul-betul tidak menyakiti hati masyarakat atau menjadi pembenaran untuk ke depan terjadi pembungkaman. Putusannya harus menjadi milestone untuk mewujudkan proses demokrasi, di mana meaningful participation itu menjadi sesuatu. Keren sekali Pak BW. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.